koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora ora. Supaya ke tengah. Berarti koyo pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezekine ngentekno. Jadi gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong makan salat. Mergo wong makan salat jenenge berjuwis. Nek wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM serengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi pakaian sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, antisosial. Sing ra salat terus Allah ngukum larat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejogeman kalau ngono niku iku wong Islam. Kejogeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik digo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetap bela mati-matian. Itu kan takoki pangeran itu piye? Lu tak hukum malah kok bela gitu. Lah saiki akeh ora percaya takok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus takoki asal usule. Kira-kira mergo Allah sing zalim apa masalah lune? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak Dip Ali terus mutung anti silatur rohim minggat sementing rawuh dulu. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qotkur rohim. Wong lungane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qotkur? Terus dihukum mbek pangeran perantau kang elah. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tunggu bila-bila nih. Mereka kau mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai jaga koyok bos berjuis. Santri yang kerja ngurumat apa? Kebon. Kiai ini tengok-tengok yang ngomong untuk setoran. Jadi nganggep kiai koyok ketua geng. Mergo kiai ini ngomong-ngomong mulang, engko santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nah, makanya antarane kiai itu ketua. Terus sing dekne ku belok tau marah. Kok melarat itu wangela. Akhirnya gerakan sama rata. Itu korban pertama kan. Mergo dekne ora ro ibadah, dadi wong sing diparingi jembar kaya kula ini kan mulang. Terus rugen salam template, jaga kok ketua preman terus setoran ngono ae. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai perkarane provokasine ngono iku. Oke agak arek kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku makan mergo barokah wa taqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerumah le pangeran. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Rabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh kan cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu iku. Saya tuh pernah gitu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, kalau ingin nikah agama dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono itu. Jadi kok kaget tuh. Masa gitu ya? Itu ada pendereknya lagi. Pengiringnya katanya apa betul gitu? Oh iya betul sekali. Wah. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin.
Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh, namanya agak ketinggian, Pak. Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habib itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu, guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya goyo. Orang Madura cerdas-cerdas, jadi wah sekali iso bayangno itu. Pikir wis beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar, ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad, siapa? Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad, teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu? Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mutalnya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil enggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak saya itu sering dapat SMS entah berapa sampai lupa ada jumlahnya. Gus saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Jadi wah mata dong. Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa? Jadi YouTuber itu. Gus tolong kalau ngasih pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari zitnya. Cari apa? Zitnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, ya itu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Itu jenenge zit. Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gendeng bareng dong. Barang raono kok wujud atau barang sing kakek milih gendeng apa waras? Waras. Makanya agama ini kaumi yakinun bagi wong sing waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti karena kita Fatihah, apa menerima logika karpean? Nah kalau menerima, aku iso niru saya tadi, paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya rapase. Saya balen ini, momennya harus godo. Hanya satu punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan kula. Sak kepala sekolahnya sak kru. Gara-gara kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum mboten banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocorno wae. Ya ono didik. Sing guru umumnya jumburul guru ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah, guru yang satu ini setengah tahun mondok. Ora. Ujiannya mau kan akhirnya dibocor kiai iki barang donya kok. Kurang ajar. Nara percaya takono bis balu. Piye gitu. Kok iso sowan iki.
Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa aja. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya tak kok, suan kulo. Kulo pas ning gerdu pondok ning kulo sinau di Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocor. Aku ya terus mending ngene. Iya, nak ujian bukan nakir iso dibocor, ya tapi ujian nasional iki ra ujiane bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utek aneh ku ono ning. Aku ya ora tau bayang ono diutek ngono ora tau bayang. Aku ya jok nyata. Kenapa percaya tak ono Gus Pak? Takokan pertama ngene. Apa ujian mau karena kira takok apa Gus ngene-ngene. Iku dibocorke iya. Lho, dibocor tenan. Oh, patene wong. Repot. Ya, tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo terus sepakat dong ujian kok dibocor. Lah soal mau karena akhir iku legal, kan wis pokoke oleh mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes lah, pokoknya sementing iso. Ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu nggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar. Nah, Nabi orang Nabi biasa mus. Misal contoh paling gampang sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu wa. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, TKI ya kepengen mapan, lonceng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti ben anak putu kula kiat sholat ki sukani dhuwit. Piye menungso. Kuwate sholat tuh nak di dhuwit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda. Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan ngene, Gusti, anak putu kayak duwe sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor 1. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti, anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Kenapa? Sholat. Dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat. Ummati. Tapi tetap nyebut as-sholat. As-sholat. Semuanya. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah raiso. Aneh-aneh. Nah makanya sebenarnya zaman akhir ya, tes-tesan sholat itu terus jadi karu-karuan. Oh itu kias ma'al farik. Cara ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi karu-karuan. Tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Kan Indonesia bangkrut tuh.
Enggak privat kan rugen pek. Ana laporan perbankan ana komane bulat. Kan nanti matematika pokoknya laporan kok ana koma bulat. Padahal koma ning bank iso triliunan. Tapi agar koma bulat no ya. Anjen santri wis biasa misale badi 900 1000. Mbok badi 1200 ya. Saya umur pokoke bangsa koma iku wis apa kan. Angel bulat.